Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning, my students. The first one, I will like say to thanks to Allah Subhanahu wa Taala, who has given us the chance and the opportunity, so we can get the help since from the first time to the future. Okay. Salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Okay, welcome back to my video with Mr. Erwin as your teacher English at Vocational High School Teruna Parang Sidempuan. I hope all of my students still health because our situation is not well now. Okay, the next our lesson, for this semesters we will talking about tenses. This lessons refers to for all of my students, especially at the 10th grade students. For this moment, I would like to talking about the kinds of tenses, in verbal sentence. Jadi hari ini Bapak akan memberikan pelajaran kepada anak-anak kami semua tentang tenses, terutamanya dalam bentuk verbal. Nanti di dalam tenses ini kita akan membahas satu tenses yang tergolongkan kepada verbal sentence. Oke. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Silakan diperhatikan di slide ini. Simple past tense. Nanti yang akan kita pelajari untuk kesempatan kali ini adalah mengenai simple past tense. Simple past tense includes number one, verbal sentence, and the second one, nominal sentence. Jadi simple past tense itu terbagi menjadi kepada dua bagian, yaitu verbal sentence atau istilahnya kalimat verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja penuh atau using full action verb. But the other hand, nominal sentence, tapi di sisi lain nominal sentence itu adalah the sentence that using adjective, noun, adverb. Jadi dia adalah kalimat yang menggunakan kata sifat, kata benda, kata keterangan, tempat, dan waktu. Nah, jadi perbedaannya, kalau dia kalimat verbal or verbal sentence, dia tidak memiliki kata kerja penuh. Yang dinamakan dia memiliki kata kerja penuh, di dalamnya hanya terdapat kata kerja dan tidak terdapat kata sifat, kata benda, atau keterangan lainnya. Tapi kalau dia nominal, di dalam kalimat nominal itu tidak boleh ada keterkaitan kata kerja. Jadi dia dominannya menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan waktu dan tempat. Oke, for the next slide. Di sini akan Bapak jabarkan apa kompetensi dasar kita, kemudian indikatornya dan tujuan pembelajaran kita yang berkaitan dengan simple past tense, terutamanya di dalam penggunaan kalimat verbal. Basic competence. All of the students can to apply the social function of text structure in verb taking and giving information at the past time based on the linguistic context. But indicator number one, everyone students can to comprehend about regular and irregular verb. Number two, everyone students can to apply to be, was, were, and usage of simple past. Number three,
everyone students can to make simple past in positive, negative, interrogative form. But then the purpose of talking about simple past is all students can make verbal sentence and nominal sentence, especially in simple past. Oke, jadi indikator ini adalah tolak ukur kita bagaimana kita disebut sudah berhasil di dalam pembelajaran kita. Ya. Jadi indikatornya di sini nanti setiap siswa setelah mempelajari kompetensi dasar kita yaitu tentang simple past ya. Setiap siswa nanti mampu memahami yang pertama mana yang merupakan kata kerja beraturan, mana dia yang merupakan kata kerja tidak beraturan. Kemudian yang kedua, setiap siswa dapat mengaplikasikan atau menerapkan penggunaan to be, was, dan were. Ini terutama nanti dia di kalimat nominal. Ya. Dia terutama nanti di kalimat nominal. To be yang kita gunakan nanti di kalimat nominal itu adalah was dan were. Ya. Kemudian setiap siswa mampu membuat kalimat ke dalam simple past baik dia dalam bentuk positif, negatif, interrogatif, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita ya jelaslah supaya semua siswa dapat membuat kalimat verbal, dapat membuat kalimat nominal, terutama di dalam simple past. Oke? Nah, coba perhatikan slide seterusnya. Oke, focus of study, the meaning of simple past. So the regular and irregular verb. So often of in verbal and nominal, giving example. Jadi adalah fokus ataupun fokus pembelajaran kita. Yang pertama, kita harus mengetahui apa dia itu simple past. Kemudian yang kedua, kita harus memahami ya apa itu regular ya. Nanti akan Bapak tunjukkan contohnya ya, ataupun bagaimana dia yang dinamakan regular, bagaimana dia yang dinamakan irregular ya. Nah, nanti di dalam regular dan irregular ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan kata kerja bentuk pertama kepada kata kerja bentuk kedua. Dan ada dia yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Dan yang beraturan nanti dia cuma ditambahkan akhiran ed. Ya. Tapi kalau dia yang tidak beraturan nanti katanya akan berubah. Tapi meaningnya tetap sama. Ya. Kemudian yang ketiga kita nanti Bapak akan menjabarkan rumus kalimat verbal dan nominal. Kemudian yang keempat nanti akan kita bahas contoh-contohnya. Itulah fokus of study kita untuk pembelajaran simple past tense ya. Oke. Nah, coba diperhatikan slide ini ya. Di sini sudah Bapak jabarkan pengertian daripada simple past. Kemudian di bawahnya ada kata kerja beraturan, ada kata kerja yang tidak beraturan. Ya. Yang dinamakan dia beraturan, dia ada aturannya. Apa itu aturannya? Kalau kata kerja dasar diubah menjadi kata kerja bentuk kedua, kita tinggal menambahkan ed setelah kata kerja tersebut. Ya. Nah, kalau dia yang tidak beraturan, ya, apabila terjadi perubahan kata kerja bentuk pertama kepada kata kerja bentuk kedua, maka katanya bisa nanti berubah, bisa juga tetap, ya.
Nah, contohnya read, membaca. Kalau dia kata kerja bentuk pertamanya read, kata kerja kedua nanti juga tetap read. Tapi di sini tidak Bapak jabarkan. Nanti untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan di kamus. Di sana banyak dia kata-kata, baik dia yang regular ataupun irregular, nanti bisa anak-anak kami lihat ya. Oke, kembali ke simple past tense. Simple past tense ya is the tenses which expressing an action that has happened or a state that previously existed. Jadi simple past tense ini adalah tenses yang mengungkapkan sebuah aksi ataupun perbuatan yang terjadi di masa yang sudah lewat atau masa lampau. Ya, jelas ya, simple past itu adalah jika kita menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi saat ini, maka itu dinamakan dengan past tense. Ya. Nah, contohnya kalau kita mau menceritakan liburan kita, liburan yang sudah kita lewati. Nah, misalnya kita menceritakannya kepada teman, kepada saudara, bahkan kepada keluarga. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, tenses yang kita gunakan itu adalah simple past. Kenapa kita menggunakan simple past? Karena kejadian yang sudah kita alami itu sudah terjadi. Ya. Kejadian yang sudah kita kerjakan atau perbuatan yang sudah kita kerjakan itu sudah terjadi. Ya. Atau kita menceritakan liburan kita yang sudah lewat. Maka yang kita gunakan adalah simple past. Ya. Tenses atau bentuk waktu yang kita gunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau, contohnya liburan, itu adalah simple past tense. Intinya kalau kita menceritakan suatu kejadian yang sudah lewat, maka tense yang kita gunakan adalah simple past tense. Oke? Nah, jadi nanti di simple past tense ini ya, kita menggunakan 3 rumus. Positif, negatif, dan interrogatif. Ya. Nah, jadi di dalam kalimat positif nanti kalau dia kalimat verbal ya, garis besari kalau dia kalimat verbal, maka kata kerjanya kita gunakan adalah kata kerja bentuk kedua, baik dia yang beraturan ataupun tidak. Tergantung aksi atau perbuatan ataupun pekerjaan yang kita lakukan di masa lampau. Oke, coba kita perhatikan bentuk kata kerja yang beraturan. Accuse, act, adopt, add, adjust. Nah, kalau dia kata kerja beraturan, kita tinggal menambahkan ed seperti ini, ya. Nah, kemudian irregular verb, ya. Dig menjadi duck, ya. Draw menjadi drew, drink menjadi drank, nah, ya. Drive menjadi drove, towel tetap towel, ya. Oke, ini adalah beberapa contoh ya, biar nanti anak-anak kami bisa membedakan mana kerja yang beraturan, mana kata kerja yang tidak beraturan. Oke. Nah, jadi inilah yang akan kita gunakan nanti apabila kita membuat kalimat verbal. Kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ini dia, ya. Kemudian simple past tense, ya. Simple past tense. Simple past tense itu terbagi menjadi 2 bagian. Ya, simple past tense terbagi menjadi
dua bagian, yaitu verbal sentence and nominal sentence. Ya. Jadi di sini ada beberapa bentuk rumus yang akan kita gunakan nanti. Di sini belum Bapak jabarkan ya. Nah, di dalam kalimat verbal ada juga dia bentuk positif, ada juga dia bentuk negatif, ada juga dia bentuk interrogatif. Di dalam kalimat nominal juga ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah simple past tense dalam bentuk verbal sentence atau kalimat verbal, yang mana kita harus menempatkan kata kerja bentuk kedua nanti di dalam kalimat verbal, ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa kata, ya, di sudut kiri Bapak nih. Drop, close, send, came, open it, adjust, broke, visited, admired, was, felt, ya. Jadi feel ya. Jadi ini semua adalah kata kerja bentuk kedua, ya, yang akan kita masukkan ke dalam rumus yang 3 itu, ya. Termasuk dia dalam bentuk positif, dalam bentuk negatif, dalam bentuk interrogatif, ya. Oke. Nah, jadi kata kerja bentuk kedua ini, ya, kita hanya menggunakannya di dalam bentuk positif, ya. Kita hanya menggunakannya di dalam bentuk positif. Ya anak kami, kita hanya menggunakannya dalam bentuk positif. Dan kemudian kalau dia nanti di dalam bentuk negatif, maka kata kerja bentuk kedua ini akan kembali ke bentuk pertama. Ya, ingat, kita hanya menggunakan kata kerja bentuk kedua, ya, apabila dia dalam bentuk positif. Ya, sekali lagi Bapak tekankan, kalimat positif, ya, kalimat positif lah yang kita gunakan nanti kata kerja bentuk kedua. Perhatikan rumusnya. Subject plus verb to plus complement, ya. Jadi itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau dia dalam bentuk negatif, ya, kalau dia dalam bentuk negatif, maka kita kembalikanlah kata kerja bentuk kedua yang ini ke dalam bentuk pertama. Dia kembali ke bentuk dasar kata kerja atau berinfinitif, ya. Dia kembali ke kata kerja dasar. Contohnya drop, kalau kita buat ke dalam bentuk negatif, nanti dia akan menjadi drive, gitu ya. Nah, begitu juga dengan kalimat interrogatif atau pertanyaan, ya. Kata kerja bentuk keduanya kembali ke kata kerja bentuk pertama. Misalkan came, nanti akan berubah menjadi come, ya. Broke, ini broke berubah nanti menjadi break. Nah, jadi kalimat kata-kata yang ini akan coba kita buat ke dalam bentuk positif, ke dalam bentuk negatif, dan ke dalam bentuk interrogatif. Ya, positif itu dia betul-betul dilakukan. Kalau dia negatif, ada kata penyanggah, tidak, not, berarti dia tidak benar-benar dikerjakan. Kalau dia dalam bentuk pertanyaan, dia bertanya, ya, question, dia dalam bentuk pertanyaan, ya.
Nanti akan kita bahas contoh-contohnya. Dan di sudut kiri bawah, ini adalah time signals from simple past. Ini adalah kata keterangan waktu untuk menerangkan bahwasanya kejadian itu telah terjadi di masa lampau. Ya, yang pertama yesterday, last, ago, fast, date, month, year, even. Ya. Jadi yesterday ini artinya kemarin. Kalau dia kemarinnya jelas-jelas sudah terjadi ya, sudah masa lampau. Last ini adalah yang sudah lewat. Ago, yang lalu. Misalnya 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Past, lewat ya. Nanti past ini bisa kita kombinasikan dengan date, tanggal. Month, bulan. Year, tahun atau kejadian-kejadian. Ya. Oke. Coba kita buat kata-kata yang di atas ini menjadi sebuah kalimat dalam bentuk positif, negatif, interrogatif. Ya. Oke. My father was car yesterday. Ya. My father was car yesterday. Oke. Coba kita turunkan menjadi sebuah rumus. Ya. My father refers to as a subject. Next, was, it means as a verb too. Nih. Car, ya, as a complement. Oke. Next sentence. My father didn't wash car yesterday. My father as subject, didn't, ya, itu adalah menandakan bahwasanya dia tidak dilakukan. Bisa dibuat did not, bisa disingkat menjadi didn't. Ya, was verb 1. Nah, dia kembali ke bentuk pertama. Ya, dia kembali ke bentuk pertama. Tidak kita gunakan lagi dia bentuk kedua karena dia sudah masuk ke kalimat negatif. Nah, karena tetap ya as complement. Nah, for interrogative form, ya, check it out, ya. Did my father wash car yesterday? Did, it means apakah. Ya, jadi auxiliary verb did, ya, maknanya adalah bertanya apakah. Apakah ayah saya mencuci mobil kemarin? Nah, tetap dia kata kerjanya bentuk pertama. Ya. Oke, ini adalah beberapa contoh. Ya, beberapa contoh baik dia dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Silakan disimak anak-anak kami semua. Oke, check it out. Positif. Number 1. Everyone drove the car to the forward quickly. Oke. Jadi setiap orang mengendarai mobil ke arah depan dengan cepat. Ya. The shop owner closed his store 2 hours ago. Pemilik toko menutup tokonya 2 jam yang sudah lalu. Ya, di sini ada time signalsnya 2 hours ago. Oke, bentuk kedua closed. Ya. Number 3. All my friendship came for my birthday. Ya. Semua sahabat saya datang ke ulang tahun saya. Number 4. Our team broke the best score at the last competition.
Nah, tim kami memecahkan, ya. Maknanya di sini bukan mematahkan. Memecahkan skor terbaik, ya, di pertandingan yang terakhir. Number 5. My mother feel better after drink medicine. Jadi ibu saya merasa lebih baik setelah meminum obat. George seldom opened his store since his father was died. George jarang membuka tokonya sejak ayahnya meninggal. They admired Chris John. Mereka mengagumi Chris John. Jadi inilah bentuk positif. Nanti anak-anak kami bisa perhatikan di mana perubahan kata kerjanya. Ya. Kemudian kita bahas yang negatif. Ya, kalimat negatif dari positif. Ya. Untuk nomor 1. Nah, tinggal kita menambahkan didn't setelah subjek. Kemudian kata kerjanya kembali kepada kata kerja dasar. Ya. Tadi yang drove berubah menjadi drive. Oke. Everyone didn't drive car to the forward quickly. Setiap orang tidak mengendarai mobil ke depan dengan cepat. Number 2. The shop owner didn't close his store 2 hours ago. Ya, pemilik toko tidak menutup tokonya 2 jam yang lalu. All of my friendship didn't come. Dia come bukan came lagi karena dia sudah bentuk negatif. Ya, for my birthday. Semua sahabat saya tidak datang ke ulang tahun saya. Our team didn't break the best score at the last competition. Ya, jelas ya, sudah tahu perubahannya. My mother didn't feel better after drink medicine. George didn't seldom open his store since his father is died. They didn't admire Chris John. Oke, sekarang kita perhatikan interrogatifnya ya. Did everyone drive the car to the forward quickly? Apakah setiap orang mengendarai mobil ke arah depan dengan cepat? Dia menjadi sebuah pertanyaan. Yang mana auxiliary verb-nya kita letakkan di awal sebelum subjek. Dan kata kerjanya kembali kepada kata kerja dasar. Ya. Did the shop owner close his store 2 hours ago? Did all my friendship come for my birthday? Ya. Did our team break the best score at the last competition? Did my mother feel better after drink medicine? Did George seldom open his store since his father was died? Did they admire Chris John? Oke, jadi ini adalah semua kalimat dalam bentuk simple past ya, yang kita buat ke dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Jadi kalau anak-anak kami nanti membubuhkan namanya time signals di akhir kalimat bisa juga dia tidak dibuat. Karena kita sudah melihat perubahan kata kerja bentuk kedua. Berarti itu menandakan bahwasanya dia adalah simple past. Dan apabila nanti di dalam bentuk negatif, ya, tinggal kita perhatikan dia menggunakan didn't. Kemudian kata kerja bentuk pertama. Ya, kalau dia dalam bentuk pertanyaan, ya, auxiliary verb-nya kita letakkan di awal yaitu did. Ya. Oke. Nah, ini ada ini ada satu contoh ya. Ini satu gambar. Nanti coba anak-anak kami pikirkan apa maksud dari gambar yang Bapak buat ini. Ya. Oke. What did the man do before get the successful man? Jadi ini adalah, misalkan ini adalah man-nya, ya. Jadi kita harus menjabarkan apa saja yang sudah dia lakukan di masa lampau sebelum dia mencapai kesuksesan. Ya, dari gambar ini nanti anak-anak kami bisa lihat bahwasanya
Setiap anak tangga yang sudah dia lewati itu adalah yang dia kerjakan di masa lampau sebelum dia mencapai kesuksesan. How to get the successful at the future, ya. Oke, coba kita analisis, ya. Di sini subjeknya adalah laki-laki, man, ya. Oke, coba yang pertama. Yang pertama, ini contoh simpel, ya. Anak tangga pertama, di sini ada kalimat go on the bed earlier. Berarti dia bangun lebih awal, ya. Jadi bisalah kita buat he got on the bed earlier. Next. Kemudian kita perhatikan anak tangga kedua. Went to school on time. Jadi kita buatlah nanti kalimatnya he went to school on time. Oke. Next. He never came late. Berarti orangnya tepat waktu. Ya, orang yang tepat waktu berarti dia menghargai waktu, ya. Makanya dia jadi successful man. Oke, next. Yang keempat, he studied very hard. Belajar lebih keras. Mustahil orang berhasil tanpa belajar, ya. Tidak ada istilah orang tidak pernah belajar mencapai kesuksesan, ya. Mungkin takdir yang berkata lain itu, ya. Oke. Jadi dari gambar ini bisalah anak-anak kami mengambil kesimpulan bahwa setiap anak tangga yang dilewati oleh pria ini adalah aksi atau perbuatan atau peristiwa yang sudah dia kerjakan di masa lampau sampai dia menuju titik kesuksesan at the future, ya. So what is in his mind? Where there is a will, there is a way. Nah, itu istilahnya apa namanya? Semboyannya, ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Jadi dari sini, ya, bisalah anak-anak kami mengambil kesimpulan, ya, biar lebih mudah dipahami apa sebenarnya dia pasten itu, ya. Makanya Bapak buat dalam bentuk gambar, ya, biar bisa anak-anak kami analisis dan biar lebih mudah ditangkap, ya. Oke. Jadi semua kalimat yang 4 ini merupakan golongan daripada kalimat past tense atau past time. Semua yang sudah dilingkari ini adalah merupakan kejadian yang sudah dilewati oleh pria tersebut di masa lampau. Oke. Nah, di sini ada beberapa kata kerja, ya, yang sudah Bapak buat dia menggunakan kolom, ya. Jadi nanti ini bisa anak-anak kami lihat di kamus, ya. Coba kita baca. Arise, arose, arisen. Jadi bentuk pertamanya arise. Berarti berlaku untuk kalimat negatif dan interrogatif. Past tense-nya arose, bentuk kedua, berarti berlaku untuk positif, ya. Awake, awoke, awoken. Beat, beat, beaten. Can, could, could. Call, called, called. Capture, captured, captured. Close, close, close. Marry, married, married. Mate, 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 ya. Jadi kalau ada kawan-kawan kalian istilahnya mau buat kalimat menggunakan mate untuk orang, itu tidak boleh, ya, karena itu berlaku untuk binatang, karena dia maknanya kawin, ya. Oke. Nah, di sini kata kerja bentuk pertama itu berlaku untuk negatif dan interrogatif, sementara past tense itu berlaku untuk positif. Nah, semua ini semua ini nanti bisa kita buat kata keterangannya di masa lampau atau time signalsnya at past, ya.
Okay, I think that's all my videos today. Yeah, I hope all of my students, yeah, uh, still help, because our situation is not best today. It's not best uh, at this time. Okay, thanks for your watching. Ya, jadi mudah-mudahan anak-anak kami mengerti apa yang sudah Bapak sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Salam.